Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kalian yang mau nonton video ini, sebelum dilanjutkan, sekali lagi Mas Tulus tegaskan, Mas Tulus tidak pernah memaksa jenengan untuk mempercayai apa Mas Tulus sampaikan, dan tidak pernah memaksa untuk menerapkan kemudian mempercayai segala sesuatu yang ada di video ini. Oke? Suka tonton, tidak suka silahkan di skip. Terima kasih orang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita lanjut tonton videonya, saya tegaskan sekali lagi bahwasanya saya tidak membuka praktek dimanapun dan tidak menerima tarif berapapun. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih orang baik. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih orang baik. Bukan dongku sawangan jantungku dan marem ganggunya seni sepiro kesungguhanku. Aku siap demi cinta apapun kan ku korbankan. Sepiro gedenya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan juga salam jumpa untuk para subscriber Big Tulus Official dimanapun kalian berada. Waduh, aku hadir lagi. Kayaknya video ini juga akan tayang malam teman-teman. Ini di sini sudah jam 5 sore jujur. Dan seperti biasa, yang kalian tahu saya itu lagi capek, lagi kurang bagus kondisi kesehatannya. Lehernya lagi sakit dan lagi kurang fit pastinya. Dan memang hari Senin itu hari istirahatnya Mas Tulus. Tapi Mas Tulus hari ini ada sesuatu yang pengen Mas Tulus sampaikan karena satu, banyak yang penasaran dengan ini dan mungkin ini adalah qadarullah atau izin Allah buat aku membahas ini ya, karena yang tadinya aku sempat membaca beberapa komentar dari teman-teman yang ayo Mas Tulus bahas tamu yang datang siapa, apa yang beliau sampaikan, apa yang bisa kita wedar, apa yang bisa dibagi ceritanya ke kita gitu kan. Dan aku awalnya nggak berani untuk membahas apa yang disampaikan beliau itu. Dan beberapa hari saya cukup galau. Kemarin juga beliau datang lagi dan hari ini baru saja jam 5 sore waktu DKI Jakarta, waktu di tanggal ini ya, di hari Senin tanggal berapa ini? Di tanggal 15 Januari 2023 ini baru saja, dan beliau menguatkan saya, beliau membuat saya memberanikan diri untuk membahas ini. Jadi ternyata ada pesan yang mungkin berhubungan dengan video yang kemarin teman-teman. Sedikit berhubungan lagi dengan Jogja, tetapi ada peluasan dari penyampaian beliau dan kenapa beliau sampai mau datang ke gubuk saya yang bocor ini. Saya tidak tahu, tapi sepertinya memang ada sesuatu yang kalau kata beliau itu memang ya salah satunya mungkin saya yang bisa sedikit memahami apa yang mereka sampaikan gitu ya. Sekali lagi untuk pembahasan lebih luasnya, Mas Tulus sampaikan dulu yang paham-paham saja. Yang nggak paham yang nggak usah hujat-hujat, nggak usah ngata-ngatain, pokoknya saya ngerasa paham salah satu tonton ngono wae. Yang penting Mas Tulus pengen ngomong kepada teman-teman yang paham aja. Apa yang mau Mas Tulus bahas hari ini nanti ya. Sebelumnya saya ucapkan selamat bergabung untuk yang baru pertama kali nonton video ini. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam. Untuk para subscriber, parfumnya rong hilang rek. Big Tulus Official dimanapun kalian berada dalam dan juga luar negeri. Pokoknya yang baru nonton salam kenal, yang belum subscribe, yang baru atau yang lama, support Mas Tulus dengan langsung subscribe, dipencet tombol loncengnya juga. Sudah?
Terima kasih. Di like, di share, kemudian juga dibantu di komen juga ya. Sama jangan skip iklan yang pendek teman-teman, kalau yang panjang boleh. Yang mau nyawer ada tombol terima kasih atau super thanks di bawah video yang bisa kalian manfaatkan buat nyawer Mas Tulus. Oke. Sehat, berkah melimpah untuk semuanya. Semoga semuanya selalu dalam kondisi yang baik. Ingat teman-teman, mau kalian hujat saya seperti apa, mau kalian kata-katain fisik saya, mau kalian hina saya seperti apa, ya saya adalah manusia yang tetap berkeyakinan mudah-mudahan salah satu doa saya yang kotor ini, yang kalian hina ini, mudah-mudahan adalah orang yang salah satu doanya dikabul sama Allah. Doa terbaik untuk teman-teman yang nonton sekarang, mudah-mudahan untuk yang mungkin sedang dalam kondisi sakit, semoga cepat sembuh. Untuk teman-teman yang mungkin sedang dalam kondisi seret rezekinya, semoga dilancarkan lagi sama Allah, amin. Kemudian untuk yang sedang dalam kondisi punya tanggungan hutang piutang, saya doakan semoga utangnya entang lunas, amin. Dan yang sedang kondisinya kurang baik, dalam segi apapun kurang baiknya, semoga segera Allah angkat dari ketidakbaikan menjadi baik, amin ya Allah. Amin, 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 amin. Teman-teman, seperti prolog di depan yang sudah saya sampaikan, saya membahas ini sedikit lebih, ya maaf kalau agak ya dibilang serius, melankolis lagi. Saya usaha untuk nggak nangis yo. Aku segera terus loh kayak karo parfum bunda gitu. Jadi parfumnya itu nyuwek, bukan nyegerak sih, wangi tapi terlalu ekstrim, kayak orang pakai parfum terlalu banyak gitu loh. Jadi kalau buat aku mungkin karena aku nggak biasa, jadi rasanya kayak sampai sesak di dada, sampai yang mau bersin rasanya kayak gitu ya. Nanti Mas Tulus pengen cerita soal ini lebih detail karena ada pesan menarik untuk Jogja dan juga berhubungan dengan sedekah bumi yang teman-teman sudah request. Saya pengen meluaskan sedikit pembahasannya, tapi sebelumnya alhamdulillah tadi barusan saya cek rekening donasi kita sudah sampai di 3,2 teman-teman, 3,220.000 ya, 3.220.000. Dan Jumat bulan ini itu jatuh di tanggal 26. Wallahu alam, saya ndak tahu karena ini tumben ya, sedekah nasi bok melempemnya luar biasa. Menurut aku melempemnya luar biasa karena gebrakan di awal cukup banyak sehingga pas pertengahan tuh melempem, menurut aku itu. Dan untuk sampai di angka 6 juta kita masih butuh sekitar 2,8 lebih ya, dan itu cukup jauh. Saya nggak pesimis, tapi saya pasrahkan sama Allah supaya Allah menggerakkan hati orang-orang yang nonton video ini buat membantu. Mudah-mudahan Allah cukupkan, Allah izinkan ada sedekah nasi box kita, amin. Semoga Allah kirimkan orang-orang baik buat membantu sedekah nasi box, amin. Dan semoga Allah izinkan sedekah nasi box kita sebanyak-banyaknya, amin ya Allah, amin ya Allah. Teman-teman yang masih pengen nambahin atau pengen bantu, caranya juga gampang. Cek kolom deskripsi. Transfernya ke rekening BRI atas nama Tulus Rianto ya. Minimal transfernya 12.000 buat satu nasi box, maksimalnya unlimited ya. Ke rekening BRI atas nama Tulus Rianto. Matur sembah nuwun, terima kasih banyak yang sudah bantu tanpa terkecuali. Saya nggak bisa bilang apa-apa kecuali terima kasih, hanya terima kasih. Mudah-mudahan sedekahnya jenengan buat nasi box tadi bertukar dengan rezeki yang lebih berkah melimpah ruah, amin. Bertukar dengan kesehatan, bertukar dengan dimudahkan segala urusan baiknya. Dan Mas Tulus doakan semoga teman-teman yang sedekah ke Mas Tulus untuk hajat baiknya segera Allah kabul, amin. Untuk segala sesuatu yang tidak baik, bala, musibah, dan hal-hal yang tidak baik untuk jenengan mudah-mudahan Allah jauhkan. Allah jadikan sedekahnya jenengan jadi media tolak bala untuk jenengan dan keluarga, amin ya Allah. Matur sembah nuwun, terima kasih banyak. Kabar buruknya teman-teman, stok minyak bidara tinggal 5 pieces. Padahal lumayan banyak. Sekarang stok di Mas Tulus hanya tinggal 5 pieces saja teman-teman. Silahkan tonton videonya dulu, difahami dulu fungsinya, kemudian apa saja kelebihannya. Ya, salah satunya buat penyakit medis, non medis, buat ruqyah mandiri, ruqyah tempat usaha, ruqyah tempat tinggal juga bisa. Silahkan manfaatkan. Harganya 180.000 belum termasuk ongkos kirim. Untuk detail lainnya silahkan tonton video Mas Tulus packing minyak bidara. Kemudian setelah itu silahkan langsung DM ke nomor WhatsApp ini 0857, sebutkan nama, alamat lengkap, nomor HP, kode pos, dan RT RW-nya juga. Nggih, langsung ke situ saja WhatsApp-nya, langsung to the point ya. Ngapunten, saya minta maaf kepada siapapun mungkin
penyampaian saya soal pemesanan minyak bidara atau penyampaian-penyampaian yang lain yang mungkin nyinggung perasaan teman-teman atau jenengan yang nonton, saya betul-betul minta maaf, tapi tujuan Mas Tulus maksudnya mboten ngaten atau tidak seperti itu, nggih. Terima kasih. Aduh, aku rada sesek rek rasanya awakku. Aku lagi nggak ini apa namanya? Lagi nggak capek hari ini. Karena hari ini Malusi ke rumah, Malusi bantuin beres-beres rumah dan aku nggak masak juga kebetulan aku pesen makanan dari temennya Malusi yang di Ketapang di tempat tinggal saya yang lama dan aku tuh nggak ngerasa lagi capek tapi rasanya kayak sesek kayak agak berat karena dari kemarin aku tahu kedatangan tamu dua ini rasanya kayak rumahku tuh sesek. Jadi apa yang pengen Mas Tulus ceritakan sebetulnya? Nah, saya tuh pengen cerita sedikit karena relate dengan video yang kemarin, dengan pembahasan Mas Tulus kemarin, ternyata kalau yang pertama itu saya jelaskan dulu dua sosok yang datang ke sini ya, yang main ke kediaman Mas Tulus atau ke gubuknya Mas Tulus. Penyebutan Mas Tulus. Oh ya kemarin aku dikritik soal penyebutan sedulur Samin. Ngapunten ya, ketidaktahuan Mas Tulus. Kalau Mas Tulus ada salah, Mas Tulus minta maaf. Saya tidak bermaksud seperti itu. Tetapi secara universal, secara ejaan yang disempurnakan versi bahasa Indonesia, saya sudah cari tahu bahwa saudara Samin itu, sedulur Samin itu dalam bahasa Indonesia atau dalam kamus bahasa Indonesia disebutnya sebagai suku. Jadi secara universal saya tidak salah, tetapi mungkin ada pakem yang saya tidak tahu, jadi ngapunten ya teman-teman. Terima kasih kritiknya, matur nuwun. Ya batas kemampuan saya, ya mungkin saya nggak paham terkait dengan apa penyebutannya ya, seperti itu ya. Saya jelaskan, saya memiliki dua tamu yang turut-turut beberapa hari belakangan tuh berturut-turut, bener-bener teman-teman berturut-turut. Yang pertama, yang pas Mas Tulus badannya sampai goyang, suaranya kayak dar-dor, ternyata yang datang itu adalah, aku nggak pengen teman-teman, aku nggak bisa menyebutkan namanya, beliau itu siapa, asalnya dari mana saya nggak bisa bilang, silahkan cerna sendiri, tetapi teman-teman nggak boleh spekulasi terus ditulis di kolom komentar, ampun ngaten nggih, kita sama-sama saling menghargai, karena beliau sebetulnya tidak melarang saya untuk menyampaikan, tapi saya ngerasa lebih pantas kalau saya hanya menyampaikan ciri-cirinya, tidak menyampaikan nama dan juga, oke, beliau juga tidak menyampaikan nama secara detail, beliau hanya punya gelar yang sebutannya ini, tetapi akunya jadi ngerasa kayak kurang enak kalau sampai aku sebutkan. Takutnya nanti itu yang nonton jadi spekulasi kemana-mana ya. Ada dua tamu teman-teman, tamu agung kalau bagi saya karena Masya Allah, yang satu ini sosok laki-laki tampan, laki-laki ganteng ya. Sama, aku juga melihat ornamen yang mereka gunakan itu cenderung ada dua warna, antara kuning dan hijau. Kalau yang eh, saya sebutkan suaranya besar itu ternyata adalah suara gajah yang beliau tunggangi atau yang beliau naiki. Dan eh beliau menyampaikan sesuatu terkait dengan ya sedekah bumi yang dikhususkan untuk daerah Jogja atau daerah Jawa bagian tengah, sebetulnya beliau menyampaikan itu. Dan yang kedua adalah sosok perempuan cantik juga. Saya tidak bisa bilang beliau tua karena mukanya nggak ada tua-tuanya. Mukanya itu cantik, nggak ada wajah tuanya sama sekali. Jadi, tapi aku kalau manggil dia ibu, jadi saya nggak bisa sebut dia tua atau muda, tetapi yang pasti adalah sosoknya itu dua. Ciri-cirinya dulu saya sebutkan ya teman-teman. Yang pertama itu sosok laki-laki ganteng tenan, yang pasti bahasanya Jawa, alus berbudi bowo leksono istilahnya gitu. Nah beliau itu suka banget eh ketika saya nembang, ada salah satu tembang yang suka saya nyanyikan itu, Raden Harya Werkudara. Saya suka nyanyi itu, belajar dari Lengger mana gitu dulu saya belajarnya, dan beliau katanya suka, tertariknya ke saya gara-gara saya suka nyanyi lagu itu. Sosoknya laki-laki tampan ganteng, beliau punya kekuasaan sepertinya, maaf saya nggak tahu secara detail, dan beliau naiknya adalah seorang gajah yang disebut sama beliau adalah ada Ganesha-Ganesanya lah seperti itu ya.
saya nggak bisa sebutkan. Nanti aku takutnya disambungkan dengan beberapa titik atau beberapa jenis makhluk yang akhirnya nanti malah spekulasinya kemana-mana. Dan beliau menggunakan ornamen baju yang serba hijau juga, tapi ada komponen kuningnya juga. Dan yang kedua ini adalah sosok ibu yang saya sebut ibu, perempuan yang cantik sekali. Sama ornamen baju yang beliau gunakan juga warnanya hijau, dan dua-dua sosok ini adalah dua sosok yang sama-sama menyukai parfum Melati Keraton. Dan beliau itu sama-sama sepertinya ya, ini maaf saya juga tidak tahu secara detail, tapi sepertinya mereka berdua ini adalah sama-sama sosok yang memiliki kekuasaan di wilayahnya masing-masing. Dan saya nggak bisa menjabarkan secara detail, tapi intinya adalah itu. Aku tetap menyebut mereka eyang, karena dari info yang saya dapat dari Eyang Lukito itu, usia mereka itu sudah ribuan ya, sudah ribuan tahun. Dan ada yang gini, teman-teman, maaf sebelumnya ya, saya nggak membenarkan, tapi ada satu sosok yang konon katanya itu berpindah dari alam nyata ke alam gaib, istilahnya gitu. Itu cluenya ya. Silahkan cari tahu, saya nggak berani terlalu detail lagi. Nah, apa yang beliau sampaikan Mas Tulus, kenapa kok awalnya nggak berani untuk menyampaikan? Ya karena bagi saya agak sedikit urgent ya. Yang beliau sampaikan itu menilik sesuatu wilayah, dan yang saya sampaikan ini juga akan saya sharing. Saya nggak berani juga terlalu luas, nanti dianggap saya jadi menyampaikan sesuatu. Tapi yang saya sampaikan ini adalah sesuatu yang memang beliau ingatkan buat kita. Dan yang pertama, yang menjadi warning utama adalah terkait dengan Yogyakarta. Masih dengan Jogja, saya nggak tahu ya. Dan beliau juga menyampaikan dua-duanya memiliki misi yang sama. Dua-duanya memiliki misi yang sama. Misi beliau berdua itu adalah simpelnya begini: meluruskan yang dibelokkan, mengembalikan yang seharusnya, memposisikan sesuai dengan posisinya. Ini saya bahasa Indonesia kan penyampaian beliau, karena beliau itu menggunakan bahasa Jawa kromo inggil yang halus. Terkadang ketika saya mendengarkan beliau berbicara saja, karena memang walaupun Mas Tulus ki wong Jawa, Mas Tulus kan lahir di Sumatera ya, jadi ada beberapa kosakata yang saya juga tidak terlalu familiar dengan bahasa itu, sehingga masih harus 2 kali, dan beberapa kali yang Lukito juga sampai menyampaikan. Dan ini tadi barusan ketika beliau menyampaikan bahwa sedekah buminya kalau bisa pakai mendo. Mendo itu saya tanyakan, mendo itu apa ya? Terus beliau juga menyampaikan mendo sama wande. Saya diajari juga kata-kata itu. Kalau tidak salah ya, ngapunten kalau saya salah. Mendo itu kambing, wande itu warung. Betul atau tidak? Maaf teman-teman, aku ya nggak ngerti aslinya. Jadi ketika beliau tadi terakhir ingin pulang atau ingin kembali, beliau menyampaikan satu pesan bahwa kenapa saya itu tidak berani untuk membuka dalam tanda kutip membuat sedekah bumi lagi, agak ragu karena sudah pasti berat. Tadi sebelum yang beliau sampaikan, nek iso, kalau bisa ya teman-teman, tidak diharuskan memang, tapi beliau menyampaikan kalau bisa menggunakan, aku takut salah mendo sama wande tadi loh, gunakan mendo istilahnya gitu. Mendo niku nopo, karena saya tidak tahu. Akhirnya beliau menyampaikan mendo ki wedhus lanang, wedhus bandot lah istilahnya gitu. Dan itu juga salah satu kosakata yang saya tidak tahu. Bahkan ada keluar kata-kata gendis, tigan, ya ada bahasa-bahasa yang maaf bagi saya itu nggak familiar sebagai orang Jawa. Padahal aku yuk anak wong Jawa asli. Bapaknya Mas Tulus, mamanya Mas Tulus tuh asli orang Boyolali. Dan saya nggak tahu karena memang saya tinggalnya di Lampung, lahir di Lampung. Jadi maaf, mohon dimaklumi. Tetapi penyampaian beliau tuh jadi kayak nambahin ilmu buat saya. Salah satu yang disampaikan memang, ternyata kenapa saya berat menyampaikan ini, beliau juga menyampaikan kalau saya mau menggelar sedekah bumi, saya harus membuat 2 versi atau membuat 2 tempat. Kalian mau tahu apa yang harus saya lakukan, apa yang harus
anjuran. Ini anjuran bukan satu keharusan. Apa yang harus saya lakukan? Yang pertama adalah saya harus meruat secara khusus atau membuat sedekah bumi yang diniatkan khusus untuk Jogja. Kemudian yang kedua adalah khusus untuk Nusantara. Jadi tidak bisa disatukan. Aku juga sempat kaget kenapa penyampaian beliau ini disampaikan lagi tadi. Dan aku sempat sharing hari ini sama Mbak Novi yang ada di Jogja, Mbak Yuku yang cantik manis itu ya. Insya Allah dimudahkan rezekinya sama Allah, amin. Yang habis kena musibah. Ora apa-apa Mbak, berarti mungkin kon sedekah ya, seperti itu ya. Tadi pagi tuh beliau juga sampai, Mas Tulus saya kok pengen ya. Aku juga kaget pas Mbak Novi bilang, aku kok pengen ya Mas kalau aku punya rezeki itu aku yang bikin sedekah bumi tapi khusus buat Jogja. Beliau tuh menyampaikan seperti itu dan saya pikir ya kan saya itu kan mapak yang bagian kulonnya ya. Jadi saya bikin di sini khusus untuk Jogja juga, untuk Nusantara juga. Itu kenapa saya itu berat teman-teman. Yang kemarin aja kita dengan dana segitu Mas Tulus dihujat, Mas Tulus dikata-katain, nanti malah mikir kemana-mana, akhirnya agak ragu. Dan beliau menyampaikan memang yang berat bagi saya adalah memang ini kita harus bikin dua versi. Khusus untuk Jogja, kemudian khusus satu lagi buat Nusantara. Diniatkan buat Nusantara. Jadi dua prosesi, ya dua hal yang harus saya lakukan. Dan ketika di Jogja, saya diharuskan mengambil sesuatu dari Kulon, kemudian saya buang di Jogja. Dan ini bukan sesuatu yang mudah bagi saya. Maaf teman-teman. Keadaannya Mas Tulus niku saestu ya beras saya Mas Tulus tasik boten kada. Jadi Mas Tulus itu tidak punya beras. Jadi bukannya Mas Tulus boten bersyukur dengan apa yang Allah berikan, tapi saya sedang tipis sekarang. Saya nggak bilang saya nggak ada, tapi lagi tipis, tidak setebal biasanya, tidak setebal dagingnya ya, seperti itu. Kemudian apa yang beliau sampaikan tentang Jogja Mas Tulus, ya sama dengan yang disampaikan yang Lukito. Beberapa hal yang saya sampaikan kemarin sebetulnya juga relate dari apa yang disampaikan beliau, bahwa beliau itu saat ini sedang akan meluruskan sesuatu yang belok, mengembalikan sesuatu sesuai dengan jalannya, sesuai dengan posisinya, kemudian mengembalikan sesuatu yang diambil secara paksa atau yang tidak pada haknya. Maaf teman-teman, terkait dengan Jogja sendiri saya nggak berani juga menyampaikan secara luas. Saya juga nggak ngerti secara detail apa yang disampaikan beliau, tapi mungkin yang paham mungkin akan paham, mungkin yang ngerti akan ngerti yang aku maksud. Kalau yang paham silahkan dicerna sendiri, tapi yang beliau sampaikan tuh itu. Jadi Jogja itu akan ada sesuatu ontran-ontran lagi untuk Jogja, tapi istilahnya ini tidak bisa diganggu-gugat. Nah teman-teman, aku juga pengen meluruskan sedikit terkait dengan penyampaian jenengan yang ada istilahnya nyuguh atau bikin sedekah bumi itu kayak nangkal kalau nahan segala macam. Sebetulnya begini konsepnya. Kalau bagi saya pribadi ya, penyampaian jenengan yang seperti itu mungkin jenengan sekarang menganggap oh sedekah bumi ini akan menangkal musibah, sedekah bumi ini akan mengurangi musibah, atau sebenarnya bukan itu. Sedekah bumi itu juga salah satu media kita bersatu dengan alam, bersatu dengan Tuhan. Ya, itu media orang tua kita dulu dan kita melestarikan. Maksud aku di situ. Terkait dengan menjauhkan musibah atau tidak, kembali kepada haknya Allah, bukan hak kita. Dan kalau memang Allah menerima pahalanya, kemudian lo jadikan sebagai media buat pendamai sesuatu yang harusnya terjadi juga, ya gitu. Dan yang menarik adalah beliau menyampaikan salah satu hal yang berhubungan dengan Pilpres. Wah, ini luar biasa, tapi saya sudah tidak berminat membahas sesuatu, tapi ada clue yang beliau sampaikan terkait dengan Pilpres. Wah, aku juga mengarah ke situ dan beliau juga menyampaikan itu, dan ya mudah-mudahan ngasih perubahan buat Indonesia ya. Saya nggak bisa menceritakan secara detail. Yang pasti clue-nya adalah hijau. Clue-nya adalah hijau. Silahkan artikan sendiri ya. Dicari tahu sendiri. Amin. Aku nggak milih 1, 2, 3. Yang penting kalau memang aku tidak memilih 1, 2, 3, tapi aku juga punya feeling atau punya perasaan yang memang mengarah ke salah satu di antara mereka. Dan aku juga kuat ke mereka. Dan beliau menyampaikan, beliau tidak memastikan, tapi beliau menyampaikan insya Allah ya itu istilahnya gitu. Dan clue-nya yang saya sampaikan ke teman-teman adalah hijau. Itu yang disampaikan beliau ya. Dan kembali ke yang disampaikan beliau terkait dengan Jogja, aku menyampaikan ini saya nggak bisa memberanikan diri terlalu betul saya membenarkan juga, tapi
akan banyak kejadian kecelakaan di Jogja yang disampaikan oleh bunda dan juga eyang ayah. Aku nyebutnya eyang ayah karena beliau tuh ganteng tapi wis tua banget umure. Wis lebih daripada yang Lukito. Bahkan dulu yang ngomong yang Lukito katanya mbahnya apa sih istilahnya tuh? Nenek moyangnya tuh dulu mbahnya Lukito gitu loh. Jadi mbahnya eyang Lukito yang ngurusin orang tuanya. Ya gitulah pokoknya. Turun temurun jadi pengurus salah satu eyang ayah ini. Dan beliau juga menyampaikan, ibu juga menyampaikan bahwa Jogja ini akan banyak kecelakaan darat ya kalau sampai eh tidak sesegera mungkin untuk di apa namanya diprakarsai apa ya arahnya itu dibenarkan jalurnya lah istilahnya gitu. Ada sesuatu yang aku nggak pengen gini loh Rek. Aku nggak pengen nanti disambungkan dengan pembangunan proyek A, proyek B dengan adanya ini aku nggak mau mengarah ke situ. Tetapi aku nggak bilang semuanya nggak tepat, tetapi sekali lagi tidak semua yang dilakukan pemerintah Jogja, mungkin kebijakan dari mereka yang mereka lakukan itu sebetulnya serujuk dengan yang disampaikan leluhur atau leluhur itu setuju semua itu saya nggak bilang semuanya disetujui. Ada beberapa yang memang mengganjal dan masih dalam tanda kutip jadi pertanyaan juga. Sehingga ya ini yang harus ada diluruskan dan ontran-ontrannya itu akan diawali dengan banyaknya kejadian kecelakaan yang tidak terduga kayak kejadian-kejadian nyeleneh yang ya kecelakaan-kecelakaan nggak disengaja, kecelakaan-kecelakaan yang tidak kita duga-duga kok iso yo kecelakaan yang kono kok bisa ya gitu-gitu. Jadi hal-hal seperti ini juga akan itu. Kalau penyampaian yang ayah adalah ada ada apa sih pedut. Nah, ini juga pedut tambahan ilmu lagi. Ada kabut hitam yang akan menutupi para pejalan yang menggunakan kendaraan model apapun. Ya, kalau yang bilangnya jaran besi ya bahasanya beliau jaran besi yaitu dianggaplah mobil atau motor yang beliau sampaikan dan ini juga ada pedut hitam yang akan menutupi eh, para pengguna jalan di wilayah Yogyakarta dan ini semacam ontran-ontran yang sengaja dibuat yang diizinkan sama Allah buat mengingatkan atau ngeling nih semoga mengerti dengan pangeleng-elengnya kemudian juga bisa mengarah ke situ untuk menyadari kemudian memperbaiki dan sesegera mungkin melakukan tindakan dalam tanda kutip ya monggo siapapun boleh ini mungkin ada orang pemerintahan yang nonton video ini atau orang-orang penting yang memiliki rezeki yang lebih ya pengen bikin sedekah bumi dan bahkan ditutup karo wayang kulit luweh luweh manjur luweh luweh afdol istilahnya beliau juga menyampaikan begitu. Aku nggak tahu kenapa sejalan dengan pikiran aku dengan Mbak Novi tadi pagi-pagi itu secara nggak sengaja kita tuh kayak curhat-curhatan ngobrol-ngobrol eh pengen bikin among-among pengen bikin sedekah bumi tapi di Jogja ya Mbak terus nanggap wayang ngono paling ya dan nengati tenang gitu ya enak ya gitu rasanya kayak ada sesuatu yang memancing kita untuk melakukan tindakan itu dan penegasan beliau sudah dari kemarin dan hari ini ditegaskan lagi lek iso aja suwi-suwi le ndang dilakoni ndang ditandangi aku jujur aku bilang terus terang sama tamunya Mas Tulus yang dua tadi dan juga kemarin aku bilang aku merasa kayak ragu dengan apa yang aku lakukan karena aku takut orang-orang mengarahkan ke berbagai macam segi dan aku takut untuk tidak banyak orang yang mau berpartisipasi dan beliau berdua kembali mengingatkan saya untuk wes to nek kowe memang tujuanmu apik nek awakmu tujuane tenanan mesti Gusti Allah maringi dalan istilahnya gitu jadi Gusti arep ngijabahi sing mbok lakoni selama sing mbok lakoni iki mau tenanan dan niat sekuatimu dan ini kenapa teman-teman aku tuh agak berat karena kalau kita harus bikin versinya harus dua mungkin di hari pertama kita buat untuk yang khusus untuk di Jogja, kemudian hari kedua kita buat untuk khusus Nusantara. Dan kalau bisa sarannya beliau menggunakan Mendo atau Mendo sama Manti, aku takut salah. Menggunakan kambing, bahasa Indonesianya kambing ya. Menggunakan wedus untuk media sedekahnya. Wah, saya iki nggak ada ya teman-teman beliau tidak menyampaikan bahwa sorry kepalanya harus ditanam atau dilarung nggak ada beliau berdua tidak pernah meminta itu basicnya mereka juga suka dengan laut ada beberapa di antara mereka yang tinggal di laut tetapi
beliau tidak pernah memberikan gambaran ke saya untuk melarung kepala kambing atau kepala kerbau di laut. Dan beliau juga menegaskan bahwa saya tidak pernah meminta seperti itu adalah penghormatan kalian terhadap saya. Penghormatan kalian terhadap leluhur kalian yang ada di laut, tetapi sebenarnya mereka tidak pernah meminta seperti itu. Secara garis tegasnya beliau juga menegaskan itu ya. Intinya ngene, sing Mas Tulus sampai no dino iki nang video iki, ya muga-muga sing iso memahami, sing iso nyimak, ngerti maksudnya. Aku juga masih belum berani memastikan. Yus teman-teman karo nulis lah. Misalnya setuju nggak kita buat sedekah bumi? Kalau teman-teman setuju, tulis setuju Mas Tulus nggak sedekah bumi. Tadi Mas Tulus ketika keyakinan gitu. Jadi Mas Tulus tuh sekarang lagi buka beberapa rekening rekening antaranya Mandiri dan juga Permata yang memang aku rencanakan kalau memang bisa digunakan nanti buat ngumpulin dana sedekah bumi kita gitu. Dan kalau misalnya kita membuat dua jenis, apakah saya harus ke Jogja atau buatnya di Jogja? Wallahu alam, saya masih belum memberikan itu karena beliau tidak mengharuskan sebetulnya, tetapi ketika saya harus melarung sesuatu di Jogja juga itu bukan sesuatu yang diharuskan, tetapi hanya untuk melengkapi istilahnya gitu, melengkapi apa yang saya lakukan, kemudian saya larung di Jogja misalnya. Dan saya baru pulang dari Jogja ya, Rek, dan masih cukup dini untuk saya kembali ke Jogja. Dan mengumpulkan dana itu juga kita nggak gampang karena tahun kemarin aja kita buat sedekah bumi itu hampir 6 bulan ya. Hampir 6 bulan mengumpulkan dana untuk sampai di target. Itu pun ada hamba-hamba Allah yang ngebom rezeki karena beliau lagi ada proyek dan juga target yang tercapai ya. Sekali lagi maaf teman-teman yang tidak sepemikiran dengan saya minta maaf. Saya hanya menyampaikan apa yang harus saya sampaikan dan sebetulnya luas sekali. Sebetulnya gamblang sekali dan saya itu merasa tidak memiliki hak secara baik kalau aku mengkritik itu karena bagi aku ya ini bukan ya mungkin rahasia umum atau orang-orang juga sudah pada tahu atau sudah paham tapi ya aku harap mudah-mudahan ada yang memahami ya. Aku nggak usah mengarahkan videoku kemana-mana. Nggak usah cari kesalahanku dengan seakan-akan aku menggiring opini siapapun itu, aku nggak mengarahkan ke situ. Tetapi adalah yang perlu kita garis bawahi adalah Jogja sedang tidak baik-baik saja. Akan banyak kejadian-kejadian menghebohkan di Jogja, kemudian juga akan banyak kecelakaan di darat yang disampaikan Eyang. Kemudian anjurannya adalah kita menggelar atau Jogja diminta untuk meruat diri mereka sendiri atau meruat diri Jogja. Kenapa? Alasannya memang ada tatanan yang bergeser, ada sesuatu yang bukan haknya diambil, ada sesuatu yang tidak seharusnya tapi tidak lurus harusnya belok tapi diluruskan, atau harusnya belok tapi diluruskan, atau harusnya lurus tapi dibelokkan. Ini juga hal-hal yang tidak bisa saya detailkan di sini tetapi memang harus segera diperbaiki. Ya mudah-mudahan kita doakan sama-sama. Saya nggak menyebutkan instansi apapun. Mudah-mudahan kalau memang ada oknum-oknum yang tidak beres dalam lingkungan Jogja, semoga segera jadi beres ya. Semoga jadi bahan pembelajaran untuk menjadi lebih baik lagi dan mudah-mudahan Jogja dijauhkan dari apapun karena ini semacam bom waktu yang tidak bisa diganggu gugat ya. Sekali lagi teman-teman, arahan beliau melakukan sedekah bumi bukan mengcancel musibah, bukan mengcancel sesuatu, tetapi adalah untuk melestarikan nguri-nguri. Kemudian tujuannya ngerayu alam, ngerayu Gusti Allah untuk lembut hatinya, kemudian bisa meluluhkan sesuatu yang ya kalau Allah mengendaki, sekali lagi kita kembalikan kepada Allah. Nah tujuan kita adalah nguri-nguri tadi dan nggak ada maksud apapun ya. Baik semuanya baik, amin. Selamat, mugi-mugi Gusti Allah. Aku suka dengan bahasanya yang ibu, beliau menyampaikan mugi-mugi kalis ing sambikala. Amin. Aku suka dengan bahasa. Tapi bahasanya beliau tuh kayak wis pokoke kaya ngrungokke dalang wedok ning suarane mendayu-dayu gitu ya. Ini saya memberanikan buat video ini karena jujur saya tuh ngantuk, saya capek, saya pengen istirahat, tapi karena menurut saya juga siapa tahu tambah-tambah buat info teman-teman dan saya tidak menyasar kepada semuanya tapi yang paham-paham saja. Yang mengerti saja ya silahkan dicerna. Nggih. Matur sembah nuwun, terima kasih yang sudah mau sharing sama Mas Tulus. Silahkan dicerna sendiri, diartikan sendiri arahnya kemana ya.
Sehat berkah melimpah untuk semuanya. Mas Tulus minta maaf sepindah malih sekali lagi. Siapapun yang pernah tersinggung dengan kata-kata saya terkait dengan pemesanan minyak bidara atau bahasa saya ketika saya menyampaikan ke teman-teman terkesan saya tuh sok pinter atau gurui. Saestu demi Allah saya tidak maksud di situ. Tapi tujuan saya di sini adalah saya hanya berharap manusia yang nggak ada gunanya ini, manusia yang kotor ini manfaat buat yang nonton. Tujuannya cuma itu. Mudah-mudahan manfaat. Oke. Jangan lupa terus jadi berkat kepada sesama teman-teman. Jangan lupa juga untuk jadi manfaat buat orang-orang sekitar kita. Jangan lupa terus berdoa. Semoga semua makhluk selalu berbahagia dan dijauhkan dari musibah dan bala. Amin ya Allah. Yang sedang sakit saya doakan semoga cepat sembuh, amin. Untuk yang saat ini sedang seret rezekinya semoga dilancarkan lagi sama Allah, amin. Untuk yang sedang punya tanggungan hutang piutang semoga segera Allah lunaskan, amin ya Allah. Yang belum kerja cepat dapat kerjaan, amin. Yang sudah kerja semoga rezekinya berkah barokah, amin ya Allah. Untuk yang saat ini sedang pengen dekat dengan jodohnya, pengen punya momongan, pengen punya rumah, pengen punya usaha, pengen punya kendaraan, mobil, motor, dan lain sebagainya, pengen umroh, pengen naik haji, pengen bahagiain keluarganya, pengen ngangkat derajat keluarganya, Mas Tulus doakan semoga hajat jenengan segera Allah kabul, amin. Untuk yang sedang mulai usaha saya doakan semoga lancar usahanya, yang dagang laris manis, amin. Yang sedang jual aset, rumah, kendaraan, dan lain sebagainya semoga cepat terjual, amin. Untuk yang saat ini sedang nonton video ini juga untuk saya, semoga Allah jauhkan kita, Allah pilih kita, Allah izinkan kita dijauhkan dari musibah, bala, fitnah, penyakit, dan hal-hal yang tidak baik untuk kita semua. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Pun terima kasih banyak. Sekali lagi yang saya sampaikan tadi itu ya memang yo kuwi sing tak rasake, yo kuwi sing tak lakoni, yo kuwi sing tak pikirno, yo kuwi sing pengen tak omongke. Ada batasannya tapi saya nggak bisa menyampaikan semuanya ya. Oke, terima kasih, sehat berkah melimpah untuk semuanya. Ketemu lagi sama Mas Tulus besok di next video lagi. Aku tertarik bahas soal kasus carok massal yang ada di Madura. Ada yang tertarik bahas itu? Tulis di kolom komentar ya. Terima kasih Mas Tulus, pamit undur. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Terima kasih. Selamat istirahat ya, mimpi indah. Terima kasih sudah menonton. Untuk mendukung channel ini biar makin keren, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke media sosial yang kalian punya. Terima kasih orang baik.